Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita itu diwarnai oleh dinamika meminta dan diminta. Kadang kita meminta sesuatu kepada orang lain, dan tentunya kalau meminta kita mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan kita. Bagaimana seandainya orang lain meminta sesuatu kepada kita? Apakah kita segera menjawabnya secara positif? Ya. Atau menunda-menundanya, nanti saya pikir dulu, saya pertimbangkan. Atau bahkan menolaknya dengan penuh perhitungan, dengan banyak alasan. Bagaimana kalau Tuhan sendiri sekarang meminta kepada kita sesuatu? Dan kalau Tuhan meminta kepada kita, Ia pasti meminta sesuatu yang dapat kita berikan atau kita lakukan. Apakah kita akan menunda-nunda waktu sampai menurut perhitungan manusiawi kita siap menjawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya? Injil hari ini berbicara tentang permintaan Yesus kepada beberapa orang untuk mengikutinya. Tetapi sayang, mereka memberi alasan masing-masing sebagai cara untuk menunda waktu atau menolaknya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak diajak temannya untuk aktif di gereja, tetapi ia menolak dengan alasan, saya ingin aktif, tapi anak saya masih kecil. Saya harus turut mengurusi anak-anak. Setelah anaknya kuliah dan bekerja, ia diajak lagi tapi berkata, saya sekarang harus mengurusi orang tua. Orang tua saya tidak ada yang mengurus. Saat anaknya sudah bekerja dan menikah, diajak lagi. Ia berkata, sekarang saya harus mengurus cucu. Lalu saat cucunya sudah besar, dia diajak lagi. Ayo sekarang mulai aktif. Saya sudah tua, hampir mati. Itulah beberapa cara untuk menunda. Hari ini akan dilantik DPP paroki. Ketika diminta oleh Romo Jumi, siap. Betul ya? Betul ya, luar biasa. Ya. Yang menjawab betul 3. Yang lain di dalam hati, tapi siap. Tadi sebelum memakai jubah, Romo Haryanto bercerita, kan Romo Haryanto sekarang bertugas sebagai paroki di kota jauh. Lalu ia pernah di sini bertugas dan lewat, Monsinyur, saya tadi kelewat itu Melania itu. Saya lihat kok kelewat. Lalu Romo Jumi bilang, berarti harus tugas lagi di sini. Lalu saya berkata, kalau begitu tukeran saja. Romo Haryanto di sini, Romo Jumi ke sana. Lalu Romo Haryanto bilang, siap. Romo Jumi bilang, siap. Nah, jawaban siap itulah yang harus dilakukan oleh kita ketika diminta. Tapi saya tidak siap. Jadi tetap. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, yaitu kota di mana Ia akan menebus manusia lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib, yang kemudian disusul dengan kebangkitannya. Dalam perjalanan itu, Yesus memanggil beberapa orang masuk untuk mengikutinya, artinya masuk dalam perutusannya yang juga siap menderita. Tapi jangan khawatir, akan disusul oleh kemuliaan. Satu orang menanggapi dengan serius. Yesus mengingatkannya bahwa tujuan mengikutinya bukan untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan badani, tetapi untuk keselamatan jiwa. Maka ia berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya sekalipun. Walau demikian, Allah pasti akan memenuhi kebutuhan jasmani, kenyamanan dan keamanan badani, hingga orang yang mengikutinya dengan tulus akan mengalami damai, sejahtera, sukacita yang tak bisa hilang oleh apapun. Bukankah Yesus berkata di dalam Matius 6:33,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatunya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk itulah saat Yesus memanggil secara pribadi orang yang mengikutinya, tetapi menundanya sampai berkata, orang tuanya mati, izinkanlah aku menguburkan orang tuaku. Hari itu waktu Yesus ajak, orang tuanya belum mati. Maka Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Biarkanlah orang mati diurus nanti. Tapi kamu ikutlah aku. Jadi ia berkata, tunggu, orang tua saya belum mati. Nanti kalau sudah mati, saya akan mengikuti engkau. Belum tentu kalau orang tuanya mati juga ia mengikuti Yesus. Maka tantangan Yesus, biarkan orang mati menguburkan. Jadi orang tuanya belum mati. Kalau orang tuanya mati, pasti tidak akan ada di situ. Pasti sedang berduka di rumahnya. Justru di situ ada mendengarkan Yesus dan orang tuanya masih hidup. Saudara-saudari yang terkasih, orang ketiga menanggapi panggilan Yesus, tetapi menundanya dengan alasan untuk berpamitan. Di sana Yesus mengingatkan bahwa dirinya jauh lebih penting daripada siapapun, termasuk pamitan ke keluarga. Yang harus terjadi adalah kalau kamu mau berbuat sesuatu, justru pamitlah pada Yesus. Bukan kalau mau berbuat untuk Yesus, pamit kepada orang. Kalau kita mau berbuat sesuatu pada orang lain, kita pamit, minta izin, mohon petunjuk dari Yesus. Maka setiap orang yang mau mengikuti Yesus, tetapi berat dan syarat dengan berbagai alasan, tidak layak mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seandainya Yesus memanggil kita melalui gerejanya untuk turut terlibat dalam karya keselamatannya? Macam-macam di dalam gereja. Ada seksi-seksi, ada liturgi, ada sosial, ada karya-karya lain. Bagaimana di Melania ini? Bagaimana di DPP ini? Biasanya di beberapa tempat kadang mengalami kesulitan untuk mencari anggota DPP. Kalau untuk mencari anggota DPR rebutan. Kalau DPP rebutan menolak. Tidak ada yang menolak ya Romo? Senyum, tidak berani jawab. Jadi Romo paroki baik ya, melindungi umat yang menolak. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang dalam rangka sudah 44 tahun paroki ini, umat kian berkembang sampai ke sana kemari ya. Luar biasa kehidupan jemaat paroki, pastor juga sudah 2 sekarang dibantu oleh pastor Paulinus. Semua sudah berkembang, hanya gereja masih tetap segini. Kita berdoa terus, semoga pada hari ulang tahun berikutnya. Sejak Romo Haryanto di sini segini ya. Romo Anton juga dulu segini ya Romo. Ya. Gerejanya tetap segini, Romonya yang berkembang. Ya. Sudah berusaha, umat juga berusaha. Mari kita jawab undangan Tuhan untuk maju bersama. Tema yang dibuat oleh tadi dibacakan oleh Romo Jumi, dibahas oleh Romo Jumi sedikit dalam mengantar, berjalan bersama sehati sejiwa berbagi sukacita. Mari kita wujudkan kebersamaan. Saya kadang-kadang bersyukur kepada Tuhan kalau ada gereja yang belum diizinkan. Siapa tahu Tuhan berkata, matangkanlah kehidupan jemaat. Matangkan bersatu sehati sejiwa, aku akan. Tuhan itu maha kuasa, hari ini juga bisa mengubah orang lain. Siapapun yang mempunyai kuasa untuk mengizinkan, bisa. Tetapi kalau Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berproses, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita dalami. Hari ini kita diingatkan lewat tema berjalan bersama sehati sejiwa, berbagi sukacita. Paus Fransiskus beberapa kali di dalam beberapa peristiwa yang berbeda mengatakan, mengutip pepatah dari Afrika, juga dalam Christus Vivit beliau tulis, kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri.
Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Saya menambahkan, kalau ingin berjalan cepat dan berjalan jauh, mari bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Itulah semangat sinode kita. Semoga saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanggapi panggilan Tuhan secara positif tanpa menunda. Ya, sampai anak besar, sampai kehidupan mapan, sampai kehidupan ekonomi baik, sampai kehidupan keluarga sejahtera, sampai atau kalau setiap orang adalah kaya di hadapan Tuhan. Selalu memiliki sesuatu yang diminta Tuhan. Maka kalau Tuhan meminta juga lewat gerejanya, pasti Tuhan tahu ada sesuatu yang dimiliki tetapi mungkin kita belum menyadari, atau ada sesuatu yang dimiliki dan Tuhan kelak akan menambahkan, sehingga ketika menjalankan tugas sesuai dengan panggilan Tuhan, kita dapat melaksanakan dengan baik. Marilah kita menjawab ya dengan tulus dan lurus sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, menonda, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita bersyukur bahwa selalu ada umat dimanapun yang menjawab ya pada panggilan Tuhan untuk terlibat di Dewan Pastoral Paroki Santa Melania dan juga asisten imam yang akan dilantik hari ini. Mari kita pahami sebagai kesempatan mengikuti Yesus menjadi lebih dekat. Saudara-saudari yang lain diundang juga untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lain, aktivitas-aktivitas karya keselamatan sesuai dengan posisi fungsi masing-masing. Semoga Yesus makin memberikan berkat kepada kita sehingga kita pun yang mengikutinya makin mengalami sukacita dan damai sejahtera sesuai janji Tuhan. Marilah saudara